Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah sidang salat Isya, tarawih dan insyaallah witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, saya tidak pernah khawatir kalau kita ini tidak bertambah amalan kita dan pahala kita. Insya Allah kita ini akan bertambah pahala kita, baik sedikit maupun banyak. Insya Allah hari demi hari semakin tambah usia kita, semakin mendekati ajal, insya Allah pahala kita terus bertambah, baik sedikit maupun banyak. Tetapi yang saya khawatirkan, kata beliau, adalah ketika kita ini justru malah merusak pahala kita sendiri, mengurangi pahala kita sendiri. Bagaimana bisa begitu? Dalam konteks Ramadan, puasa Ramadan, perlu kami sampaikan di sini tentang hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita sendiri, yang bahkan kosong pahala kita. Kita tidak mendapat apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin khadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang puasa, tetapi bagian dia, jatah dia itu hanyalah lapar dan haus. Kamu dapat puasa apa hari ini? Dapat apa Ramadan hari ini, tahun ini? Hanya berkurang bobotnya saja. Bobot badannya berkurang, itu aja. Tambah kurus, itu aja. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Kata Rasulullah sendiri. Banyak orang berpuasa, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapat pahala. Kenapa bisa begitu? Rasulullah juga menjelaskan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi fi yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk dan amalan yang sia-sia, maka Allah tidak memiliki kehendak. Falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berkehendak untuk membalas capek-capeknya dia dalam meninggalkan makan dan minum. Jadi banyak orang yang capek, tidak makan, tidak minum, tapi Allah tidak membalas apapun. Karena apa? Karena mulutnya tidak puasa, kata-katanya masih mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata omong kosong, dan perbuatan omong kosong. Hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dia, tidak menambah pahala, tidak memberikan amal soleh, tidak berbuat hal yang menguntungkan bagi masa depannya, tidak melakukan hal yang disukai oleh Allah, bahkan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini jangan berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Rasulullah mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Wa innamas siyamu minal laghwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang laghwun, sesuatu yang sia-sia, yang ngomong kosong, warrafas, dan sesuatu yang jorok-jorok, yang mesum-mesum, yang porno-porno. Itu kata Rasulullah. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum, bukan itu. Tetapi puasa yang sejati adalah ketika orang mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, ngomong kosong, lawakan-lawakan, tontonan-tontonan, main-mainan, ya, dagel-dagelan, dan rofas, gambar-gambar yang enggak baik dilihat, aurat lawan jenis yang enggak layak dilihat, diharamkan dilihat. Kalau masih belum bisa meninggalkan itu, maka itu belum berpuasa. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, ada binatang yang lebih jago tidak makan dan tidak minum, ular. Ular itu kalau sudah makan anak kambing,
Itu dia nggak lagi makan selama 3 hari, 4 hari, 1 minggu dia nggak makan. Puasa, Pak. Kalau kita mau jago-jagoan tidak makan tidak minum, ular lebih jago. Ya. Jadi jangan langsung bangga gara-gara tidak makan sejak subuh sampai maghrib. Tapi kita baru bangga kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang omong kosong, penglihatan tidak baik dan seterusnya. Kita tinggalkan itu. Daripada puasa kita pahalanya bubar, pahalanya hancur, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus kita jauhi ketika kita berpuasa, dan sebaiknya juga setelah kita berpuasa di luar Ramadan harusnya juga kita tinggalkan 3 hal ini. Apa itu? Perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk. Rasulullah pernah mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang mengucapkan 1 kata saja, min sukhtillah wa lam yulqi alaihi balan. Satu kata-kata yang buat Allah itu murka. Kemudian orang ini tidak memperdulikan kata-kata itu, ceplas-ceplos, ngeser, komen gitu, di media sosial, dan tidak peduli dampaknya. Gara-gara itu yahwi ila jahannam. Gara-gara itu dia dilemparkan ke neraka jahannam. Lisannya tidak berpuasa, persoalannya. Memang mulutnya tidak kemasukan barang apapun, tapi yang keluar dari lisannya malah lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Orang beriman itu sebelum bicara dipikir dulu. Ini kira-kira ucapan saya ini merendahkan orang atau tidak ya? Membongkar aib orang atau tidak ya? Merendahkan orang tidak ya? Ya. Apakah isinya itu jorok atau enggak ya? Dipikir dulu. Kalau memang kata-kata ini baik, amal ma'ruf nahi mungkar, silahkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Kata Allah, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan, pemberian maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Mari kita jaga. Karena Rasulullah mengatakan, man yadmanu baina lihyataini wa rijlain admanuhul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga antara 2 kumis, maksudnya bibir ya, antara 2 jenggot, maksudnya bibir, dan antara 2 kaki, maksudnya adalah kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Luar biasa. Jadi jaga itu, jaga 2 benda itu. Antara dua kumis atau antara kumis dan janggut itu adalah lisan kita, dan antara 2 paha yaitu kemaluan kita. Paha berkaitan dengan mata ya, makanya Rasulullah juga melarang melihat yang tidak baik. Rafas di sini berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, tidak layak untuk dilihat, tidak layak untuk dibicarakan, yang berbau hal-hal yang tidak pantas, yang jorok. Jaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, berbahaya sekali. Dan kedua adalah amalan yang sia-sia. Ini amalan yang sia-sia. Main-main ya, tolong nak yang remaja puasa dulu dari main game. Ibu-ibu puasa dulu dari tontonan sinetron, Bollywood, Hollywood, jauhkan dulu itu. Itu sesuatu yang sia-sia dan omong kosong, bisa merusak pahala kita, pahala puasa kita. Pahala kita bisa hancur berantakan, hilang dengan sendirinya kalau kita tidak hati-hati dalam menjaga mata kita dan menjaga lisan kita. Kemudian terakhir adalah Rasulullah pernah mengatakan tentang orang-orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al muflisu ma la dirhaman lahu wala mata. Bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, bangkrut, pailit. Rasulullah mengatakan, al muflisu fi ummati, bangkrut di tengah-tengah umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin, yaitu orang yang datang ke hari kiamat, ke hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat ya. Wa ya'ti faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaqatima hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza, tetapi dia juga datang dengan dosa-dosa, memukul orang, menyakiti orang, memakan harta orang, mendolimi orang, menumpahkan darah orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya kebaikan orang yang suka mencaci tadi itu akan diambil pahalanya, di-share kepada orang-orang yang pernah disakiti. Wa idza nufiya hasanatuhu min qabli ayyan qadi ilaih. Jika kemudian pahalanya udah habis, ya, udah koret-koret udah habis, itu dibagi-bagi udah habis, ya. Fa ukhidha min khotoyahum, maka diambil dosa-dosa dari orang yang dicaci itu.
Faturihat ilaihi, kemudian dituangkan pada orang ini, faulqiya ilan nar, kemudian dilemparkan dia ke neraka. Orang ini rajin sholat, rajin puasa, zakatnya juga nggak sedikit, sergap ke masjid, tetapi lisannya nggak bisa dijaga, perbuatannya menzalimi orang, menyakiti orang, omongannya nggak enak didengar, banyak orang tersinggung, sia-sia pahalanya. Rasul mengatakan bangkrut, pahala dia dengan dosa dia lebih banyak daripada dosanya, total terakhir jumlahnya minus, bangkrut. Hati-hati, jaga amalan kita dengan menjaga mulut kita, jaga amalan kita agar tetap utuh dengan cara menjaga mata kita. Hati-hati dengan perbuatan yang buruk ya. Makanya para remaja puasa dulu main gamenya, perbuatan saja, mending tidur aja daripada main game, daripada nonton film sia-sia. Ya, bisa dialihkan, bisa demi Allah. Selama kita tidak meninggalkan sia-sia, ya, Allah akan tidak memberikan lezatnya perbuatan amal soleh. Kalau masih suka main game, susah menikmati sholat berjamaah, susah. Kalau suka main game, susah membaca Al-Quran, pedes matanya. Baru setengah halaman udah pedes mata, karena apa? Masih gandrung dengan main game. Kalau masih suka begadang, warkop dan seterusnya, susah qiyamul lail. Ketika kita masih menikmati yang sia-sia, menikmati yang tidak baik, Allah masih halangi kita dari menikmati yang halal-halal, menikmati ibadah. Sulit ya. Tapi ketika kita sudah berhenti dari yang sia-sia, barulah kita bisa menikmati lezatnya ibadah. Kok baru tahu ya enaknya qiyamul lail? Kok baru terasa? Iya, sejak Anda meninggalkan hal yang sia-sia. Ketika orang makan yang haram, makan riba, dia tidak akan bisa menikmati enaknya, lezatnya harta yang halal, nggak bisa. Ya, dia hanya punya solusi, cari uangnya dengan cara begini, nggak ada cara lain. Di stop dia, diputus, dihalangi oleh Allah dari hal-hal yang halal. Ketika dia masih menikmati yang haram, orang minum khamr itu ya awalnya dosis kecil, dosis gini 1 krat, 2 krat, lama-lama enak, kalau lebih banyak lagi diminum, akhirnya dicampur dengan bensin, campur dengan spiritus, mati. Mati. Ya, orang masih masih melakukan yang haram, dia akan tidak bisa menikmati yang halal. Dia tidak bisa menikmati enaknya es cendol, es manado, es cao, nggak bisa. Pikirannya khomer melulu. Baru begitu dia berhenti dari khomer, Allah akan izinkan dia mencicipi yang halal dan menikmati yang halal. Itulah. Orang suka selingkuh, dia tidak menyadari istri yang di rumah cantik, nggak menyadari. Begitu dia tobat berhenti, maka dia baru nyadar bahwa istri di rumah itu cantik. Gitulah kira-kira. Kita nggak bisa menikmati sholat berjamaah, qiyamul lail, nggak bisa kalau kita masih menikmati yang sia-sia. Saya dulu pemusik, ya SMP SMA dulu sebelum bertobat ya. Setelah itu bertobat. Enaknya ketika dikeploki orang itu seneng dulu tapi ya. Tapi sekarang udah tobat dan ternyata lezatnya berdakwah, berceramah lebih lezat daripada manggung. Baru saya sadari setelah saya meninggalkan itu semua. Tinggalkan sesuatu yang sia-sia, Allah akan berikan lezatnya ibadah. Itu pasti itu. Jadi bisa berhenti. Para sahabat dulunya orang-orang jahat, berhenti dan Allah berikan izin untuk mencicipi lezatnya iman dan Islam. Akhirnya mereka meninggalkan semua jenis kejahatan itu. Para sahabat. Kita bisa. Maka mari kita jadikan tonggak Ramadan tahun ini untuk titik balik kita. Tinggalkan yang sia-sia. Saya jamin kita akan menikmati lezatnya ibadah. Ketika yang sia-sia, yang buruk-buruk kita tinggalkan dulu. Semoga puasa kita utuh pahalanya dengan cara menjaga lisan kita, mata kita dan perbuatan kita. Barakallahu fikum, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.